masih beribadah meskipun masih di rumah. Anak-anak, hari ini kita akan beribadah. Bu Christine ditemenin sama kakak Steven di main gitar ya. Kita akan mulai dengan nyanyi satu lagu. Tapi Bu Christine mau tanya dulu nih, anak-anak di rumah udah sarapan belum? Udah mandi belum? Siapa yang udah mandi, udah sarapan? Angkat tangannya. Hebat semuanya ya. Kita akan nyanyi satu lagu. Ini nih petunjuknya. Benda apa yang besar, terang? Apa coba? Menerangi di pagi hari tapi apa coba? Matahari ya. Hebat. Kita akan nyanyi matahari bersinar terang. Yuk siap Kak. Pakai gerakannya anak-anak. Berdiri semuanya. Mama papa bantu ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Ya, hebat semuanya bisa ngikutin ya anak-anak. Sebentar lagi kita akan mulai untuk berdoa dulu untuk memulai ibadah hari ini. Anak-anak siap? Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh beribadah kembali. Tuhan, tolong Tuhan pimpin kami dalam ibadah ini agar kami dapat mendengarkan dan mengikutinya dengan baik. Pimpin juga ibu guru yang akan membawakannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay, hebat. Sekarang ibu Christine punya satu lagu. Anak-anak di rumah suka takut nggak? Suka ya? Ibu Christine juga kadang-kadang takut. Tapi anak-anak, Ibu Christine akan kasih tahu. Anak-anak tidak boleh takut. Karena kita punya Allah yang apa ini? Yang kuat. Allah yang hebat. Allah yang luar biasa. Kita mau nyanyi Allahku besar. Yuk Kak, mulai. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ha-ha, Allahku besar, kuat dan perkasa. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ha-ha, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha-ha, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha-ha. Hebat ya, kita punya Allah yang luar biasa. Anak-anak, ada yang bisa menciptakan apa ya? Binatang apa ya, misalnya gajah, ada yang bisa menciptakan? Gak bisa ya. Ada yang bisa menciptakan tumbuhan atau bunga? Gak ada yang bisa. Tapi Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita hebat. Tuhan kita besar dan perkasa. Hebat ya. Nah, kita sebentar lagi akan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya
Kita mau nyanyi dulu ya satu lagu. Anak-anak berdiri lagi. Kita mau nyanyi apa ini? Pasti tahu deh. Nanti ada yang begini-begini. Pasti tahu ya? Read your Bible. Siap? Tangannya siap ya? Yuk Kak. Siap ya? Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Makin tinggi, and you grow, 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 and you grow, grow, grow. Glory, hallelujah, read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Ya, silakan Kakak Ila. Selamat pagi anak-anak. Wah, hari ini senang ya kita bisa ketemu lagi walaupun secara virtual, tapi kita masih bisa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelum kita mendengarkan firman, yuk kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kesempatan pada hari ini di mana kami bisa mendengarkan firman-Mu, dan kami ya Tuhan mau mendengarkan firman Tuhan ini dengan segenap hati kami, segenap pikiran kami. Tuhan yang tolong bantu kami supaya kami dapat mengerti dan kami dapat melakukan firman-Mu walaupun kami masih kecil. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sekarang Kakak Ilo mau cerita nih. Cerita yang diambil dari Alkitab. Nah, untuk anak-anak yang sudah siapin Alkitabnya, boleh disimpan dulu karena kita mau lihat nih, ada dua anak yaitu Lala dan Ali yang lagi marah-marah. Kira-kira kenapa ya Lala dan Ali marah-marah? Kita lihat dulu yuk. A, B, C, D. Dek, sini Dek, bantuin Mama sini. Oh, Mama lagi perlu bantuan. Aku bisa bantu. Mama, Mama, aku bisa bantu, sama aku aja. Jangan, sama adek aja, kan kakak lagi belajar. Ih, kenapa sih? Ada lagi, ada lagi. Ada aja terus. Mama sukanya sama adek, gak suka sama aku. Padahal kan aku lebih jago, aku hebat, aku kakaknya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ha ha. Sekarang siapa yang mau bantu Ibu Betsy nyanyi di depan pakai gerakan? Aku mau bantu Bu Betsy nyanyi di depan. Tadi aku nyanyinya udah pakai gerakan yang bagus, udah pakai topi nih, keren tuh, boy. Wah iya, Ali tadi hebat. Tapi hari ini Ibu Betsy pilih Thierry dulu ya. Betsy, kok dia lagi? Tadi kan gerakannya nggak bagus. Bagusan juga aku tadi gitu, gede gerakannya. Betsy, dia lagi. Aku udah kapan? Wah, anak-anak, tadi sudah lihat? Ternyata Lala dan Ali merasa cemburu atau yang juga bisa disebut iri hati. Cemburu atau iri hati adalah perasaan ketika kita tidak suka kalau ada orang lain yang beruntung atau ketika ada orang lain yang terus dipilih dan bukan kita, padahal kita juga mampu. Itu adalah perasaan cemburu atau iri hati. Pada cerita hari ini yang akan kita baca, kita juga akan melihat saudara-saudara Musa yang merasa cemburu atau iri hati.
Cerita Alkitab hari ini diambil dari Bilangan 12 ayat 1 sampai 16. Kakak ulang sekali lagi ya. Bilangan 12 ayat 1 sampai 16. Nah, anak-anak bisa buka Alkitab anak-anak dan bisa ditandain dulu. Nanti boleh dibaca dengan papa mama di rumah ya. Kakak Ila hari ini hanya akan menceritakan kembali apa yang telah tertulis di dalam Alkitab. Untuk hari ini, cerita Alkitabnya berjudul Pemberontakan Miriam dan Harun. Nah, Miriam dan Harun adalah saudara-saudara Musa yang sudah mengikut Musa dan bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, sama-sama menjadi hamba yang taat akan Tuhan. Di sini, Miriam yang awalnya tidak suka dengan istrinya Musa menjadikan itu sebagai salah satu alasan bahwa dia juga mampu dan dia juga bisa. Jadi Miriam dan Harun merasakan apa yang dirasakan oleh Lala dan Ali tadi. Mereka merasa, kenapa ya Musa terus yang dipilih oleh Tuhan? Kenapa bukan aku? Aku juga bisa, aku juga hebat, aku juga hamba Tuhan. Aku juga taat akan Tuhan. Itu yang dirasakan oleh Miriam dan Harun. Tetapi anak-anak, perasaan itu adalah perasaan yang lihat jempolnya ke bawah. Perasaan yang tidak baik ternyata. Karena itu mempertanyakan apa yang sudah Tuhan tetapkan. Atau dengan kata lain, mereka tidak percaya dengan apa yang sudah Tuhan pilih. Tuhan mendengar apa yang dipikirkan dan dikatakan oleh Miriam dan Harun tentang pilihan Tuhan, yaitu Musa. Lalu Tuhan memanggil Musa dan Harun, juga Miriam keluar dari tenda dan menampakkan diri di depan mereka dalam wujud tiang awan. Di situ Tuhan menghukum Miriam dan menjadikan kulit Miriam seputih salju atau kena kusta. Kusta ini adalah penyakit di mana orang-orang tidak boleh mendekati Miriam karena kalau didekati nanti penyakitnya bisa menular kepada orang lain. Di situ Harun kaget dan Harun langsung meminta ampun kepada Musa. Langsung Harun meminta maaf, aduh Tuanku tolong maafkan kami karena kebodohan kami. Nah di situ Musa yang kaget dan ingin memaafkan Miriam dan Harun. Musa akhirnya menolong Miriam dan meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan Miriam. Saat itu Tuhan langsung mendengarkan apa yang dikatakan Musa. Tapi Tuhan berfirman bahwa Miriam akan sembuh dalam 7 hari. Dan selama 7 hari ini Miriam harus diasingkan atau artinya Miriam tidak boleh bertemu dengan orang lain. Nanti di hari ke-7 Miriam boleh kembali ke kemah dan bertemu dengan orang-orang setelah dia sembuh. Anak-anak, di dalam cerita hari ini kita mau belajar untuk tidak cemburu dan tidak iri hati dengan apa yang kita rasakan ketika orang lain yang dipilih dan bukan kita, walaupun kita juga bisa atau kita juga mampu. Sama seperti Lala, sama seperti Ali, seperti Miriam dan Harun, kita mau untuk terus percaya kepada Tuhan dan percaya bahwa ada sebuah alasan di balik kenapa sih mereka yang dipilih. Contohnya adalah ketika tadi mamanya Lala meminta bantuan adiknya. Mamanya percaya bahwa Lala itu sebetulnya bisa bantu mama. Tapi karena Lala sedang belajar, jadi mama minta tolong ke adik. Bukan artinya Lala tidak bisa. Atau bukan artinya mamahnya hanya sayang pada adiknya. Tapi pasti ada alasan tertentu kenapa mama hanya memilih adiknya. Yaitu tadi Lala sedang belajar. Atau ketika Ibu Betsy memilih temannya Ali. Ibu Betsy tadi bahkan memuji Ali loh. Bilang kalau gerakannya Ali tadi hebat sekali. Gerakannya sangat keren ya. Bahkan sampai pakai topi segala.
Tapi Ibu Betsy mau juga memberikan kesempatan untuk bernyanyi kepada temannya tersebut. Jadi bukan artinya Ibu Betsy hanya sayang kepada anak-anak lain dan tidak sayang pada Ali. Nah, anak-anak selalu ingat bahwa pasti orang tua kita mengasihi kita, guru-guru kita mengasihi kita, dan yang terlebih penting adalah kasih Tuhan itu cukup untuk kita. Jadi selalu ingat untuk memiliki kasih di dalam hati kita, karena kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan ia tidak cemburu. Anak-anak, sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan kita sekaligus melakukan aktivitas kita pada hari ini. Aktivitas kita pada hari ini, kita akan menghafalkan ayat hafalan dengan gerakannya membentuk 3 jenis hati yang berbeda dengan tangan kita. Sebelumnya, kakak sebutkan dulu ya ayat hafalan kita pada hari ini. Ayat hafalan kita diambil dari 1 Korintus 13 ayat 4a. Sekali lagi ya, 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Sekarang kita akan menghafalkannya dengan membuat 3 jenis hati dengan tangan kita. Yang pertama, kasih itu sabar. Kita bentuknya seperti ini, seperti huruf C. Dan buat hati. Kasih itu sabar. Yang kedua, kasih itu murah hati. Sekarang dengan telapak tangan kita. Kita bentuk huruf C dengan telapak tangan. Kasih itu murah hati. Yang terakhir, ia tidak cemburu, sikunya ditempel. Lalu kita buat dengan lebih besar. Ia tidak cemburu. Oke, sekali lagi ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Oke, diulang lagi. Kali ini lebih cepat bisa? Siap-siap? 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Nanti anak-anak bisa lebih cepat lagi menghafalkannya ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Nanti bisa lebih cepat lagi. Nanti latihan di rumah ya. Itu dia untuk aktivitas dan ayat hafalan kita hari ini yang diambil dari 1 Korintus 13 ayat 4a. Anak-anak, firman Tuhan kita hari ini sudah selesai. Sekarang kita mau menutupnya di dalam doa. Semuanya, lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah ya Tuhan kami terus diingatkan untuk tetap memiliki kasih yang selalu sabar, kasih yang murah hati, dan kasih yang tidak cemburu kepada orang-orang di sekitar kami. Biarlah Tuhan kami juga dapat terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biarlah kami dapat terus melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya anak-anak, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Nah, kita harus ingat, kita tidak boleh mengerjakan atau melakukan apa yang Tuhan tidak sukai. Karena apa anak-anak? Karena Tuhan kita melihat. Hari ini kita akan menyanyikan Mata Tuhan Melihat. Yuk Kak, siap.
Anak-anak berdiri lagi ya. Pakai gerakan juga, matanya tunjuk. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik juga yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ya, anak-anak hebat semua. Sekarang waktunya apa coba? Udah memuji Tuhan, udah mendengarkan firman Tuhan. Siap? Sekarang mau ngapain? Nih, Bu Christine punya apa ini? Kita mau persembahan ya. Kita masukin uangnya. Siapin uangnya, kita udah siapin amplopnya juga. Masukin ke amplopnya. Nanti boleh dikasihin ke mama papa untuk diantar ke gereja langsung atau bisa transfer ke sini. Nah, anak-anak, selain persembahan yang tadi, ada satu lagi. Nah, Bu Christine itu punya petunjuknya. Coba anak-anak tahu ini apa? Nih, apa ini? Udah dekat hari apa ini? Anak-anak tahu nggak? Pasti tahu ya. Bu Christine pakai ya. Kita sebentar lagi akan merayakan hari Natal. Kita akan siapkan juga persembahan seperti ini, bisa persembahan Natal. Anak-anak juga bisa kasih mama papa untuk dikirim ke gereja langsung atau sama seperti tadi ya, caranya ditransfer. Hebat. Kita akan nyanyi untuk persembahannya. Kita akan nyanyi Aku Diberkati. Siap ya anak-anak ya? Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Halo anak sekolah Minggu GKI Cimahi. Yuk kita memuji Tuhan untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus dengan lagu yang sudah dibagikan di WA grup kelas. Nah untuk itu kakak mau ngingetin lagi nih cara ngerekamnya. Yang pertama, posisi rekamannya landscape atau handphonenya posisi tidur. Yang kedua, ukuran rekaman videonya adalah 16:9. Yang ketiga, hanya merekam dirimu dan juga vokalmu. Dalam artian, instrumennya didengerin di headset ya. Yang keempat, pakai baju Natal atau baju terbaikmu. Dan kalau kalian punya aksesoris Natal kayak gini bisa dipakai. Yang kelima, background putih atau rapi. Dan yang terakhir, batas kirim rekamannya 21 November 2021. Linknya ada di WA grup kelas. Mari kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Sampai ketemu nanti. Ya, anak-anak terima kasih sudah memberikan persembahan. Sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Anak-anak, meskipun kita masih di rumah, tetap anak-anak jadi anak-anak Tuhan Yesus yang baik ya.
yang selalu patuh dengan orang tuanya, selalu sayang dengan kakak adik, dengan teman-teman juga semuanya. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa ya anak-anak. Lipat tangannya, tutup matanya. Siap ya? Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh beribadah. Terima kasih Tuhan, Kau telah pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu kepada kami semua. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Terima kasih anak-anak semua. Tetap sehat. Selamat hari Minggu. Dadah.